Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Yunda Pratiwi, NIM 028. Di sini saya akan menyajikan materi tentang usulan penelitian dengan judul Gambaran kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. I Gusti Agung Dewi Sarihati M. Biomed sebagai Ketua Penguji. Yang kedua, Ibu Dr. Gigi I Gusti Agung Ayu Darmawati M. Biomed sebagai penguji sekaligus dosen pembimbing utama. Yang ketiga, Ibu Luh Putu Rinawati SSI sebagai penguji, dan yang terakhir Ibu Nur Habibah SSI MSc sebagai dosen pembimbing kedua. Baik, saya akan memulai presentasi. Adapun materi yang akan dijelaskan yaitu pada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 kerangka konsep, dan bab 4 metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan latar belakang. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, yang menyatakan bahwa rokok ialah salah satu produk olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap atau dihirup. Rokok mengandung 400 lebih bahan kimia, salah satu bahan utamanya ialah nikotin. Nah, di Indonesia menempati urutan pertama perokok terbanyak dengan persentase 50,68%. Konsumsi rokok dunia berdasarkan wilayah Asia Pasifik 56%, Eropa 24%, Amerika 11%, Mediterania dan Asia 9%, serta menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok dewasa terbanyak dari 10 negara ASEAN 50,68%, diikuti dengan negara Filipina 14,28% dan negara Vietnam 12,63%. Pada pengeringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 31 Mei 2017 menyebutkan bahwa Indonesia masih menempati urutan ketiga dengan jumlah perokok terbanyak dunia setelah Cina dan India. Tingginya jumlah perokok di Indonesia dikarenakan terjadinya peningkatan prevalensi perokok pada usia 15 tahun sebesar 36,3% dibandingkan dengan tahun 1995 yaitu 27%. Secara tidak langsung, merokok dapat meningkatkan kadar hemoglobin dalam tubuh. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana? Tujuan penelitian ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Tujuan khusus ada tiga, yaitu yang pertama, mengetahui karakteristik pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana berdasarkan umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Yang kedua, mengukur kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana. Yang ketiga, menganalisis kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jembrana berdasarkan umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kebiasaan merokok. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ada dua, yaitu yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang kesehatan terkait gambaran kadar hemoglobin pada perokok aktif.
Yang kedua, sebagai bahan penelitian selanjutnya yang terkait dengan gambaran kadar hemoglobin pada perokok aktif. Manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang gambaran kadar hemoglobin pada perokok aktif serta keterampilan mahasiswa dalam memeriksa kadar hemoglobin. Bab 2. Tinjauan pustaka. Rokok ialah salah satu olahan tembakau yang terbungkus. Rokok terbagi dari beberapa jenis seperti rokok elektrik dan non-elektrik. Berdasarkan jenis, rokok bisa juga berasal dari bahan pembungkus yang berbeda. Ada rokok yang terbungkus dari klobot atau rokok yang terbungkus dari daun jagung, kawung sigaret, rokok yang terbungkus dari daun aren, dan cerutu, rokok yang terbungkus dari daun tembakau. Merokok adalah salah satu faktor penyebab dari berbagai jenis penyakit, seperti penyakit jantung, hipertensi atau tekanan darah tinggi, inflamasi, stroke, kelainan pembekuan darah, dan juga penyakit pernafasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aji et al. 2015, rokok memiliki kandungan zat yang berbahaya antara lain yang pertama, yaitu nikotin. Nikotin memiliki sifat racun bagi saraf dan dapat membuat seseorang menjadi rileks dan tenang, serta dapat menyebabkan kegemukan sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Yang kedua, timah hitam atau PB. Sebatang rokok memiliki kandungan timah hitam sebesar 0,5 mikrogram, sedangkan ambang timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 mikrogram per hari. Yang ketiga, gas karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida memiliki kecenderungan yang kuat untuk berkaitan dengan hemoglobin dalam sel-sel darah merah. Kadar gas CO dalam darah pada perokok pasif kurang dari 1%. Sementara dalam darah perokok aktif mencapai 4-15%. Yang keempat yaitu tar. Tar merupakan zat yang bersifat karsinogen, sehingga dapat menyebabkan iritasi dan kanker pada saluran pernapasan bagi seorang perokok aktif. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Perokok aktif merupakan seseorang yang merokok dan menghirup asap rokoknya sehingga mempunyai dampak bagi kesehatan pribadi dan lingkungannya. Yang kedua yaitu perokok pasif. Asap rokok adalah polutan bagi kesehatan pribadi dan lingkungan sekitar. Asap rokok lebih berbahaya jika dihirup oleh perokok pasif. Perokok aktif ialah orang yang di sekitar perokok aktif yang tidak merokok namun menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok aktif. Selanjutnya yaitu hemoglobin. Hemoglobin merupakan protein globular yang mengandung besi, terbentuk dari 4 rantai polipeptida atau rantai asam amino, terdiri dari 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Masing-masing rantai terbuat dari 141 sampai 146 asam amino. Struktur setiap rantai polipeptida yang 3 dimensi dibentuk dari 8 heliks bergantian dengan 7 segmen non-helix. Setiap rantai mengandung grup prostetik yang dikenal sebagai heme yang bertanggung jawab pada warna merah pada darah. Molekul heme mengandung cincin porfirin. Pada tengahnya, atom besi bivalen dikoordinasikan. Molekul heme ini dapat secara reversibel dikombinasikan dengan satu molekul oksigen atau karbon dioksida. Kadar hemoglobin pada pria jika rendah kurang dari 13 gram per desiliter. Jika normal 13 sampai 17,5 gram per desiliter. Jika tinggi lebih dari 17,5 gram per desiliter. Dan pada wanita jika rendah kurang dari 12 gram desiliter, jika normal 12 sampai 16 gram desiliter, jika tinggi lebih dari 16 gram desiliter.
Metode Sahli merupakan metode pemeriksaan hemoglobin yang dilakukan secara visual. Pemeriksaan hemoglobin dengan cara diencerkan dengan larutan HCl agar hemoglobin berubah menjadi asam hematin. Kemudian dicampur dengan aqueous hingga warnanya sesuai dengan warna standar. Yang kedua yaitu ada metode Sunmet hemoglobin. Metode fotometrik Sunmet hemoglobin merupakan metode estimasi kadar hemoglobin yang paling akurat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al. 2020 dengan judul hasil pemeriksaan hematologi antara metode point of care testing dengan metode Sunmet hemoglobin pada ibu hamil menerangkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara rata-rata hasil pemeriksaan kadar hemoglobin metode POCT darah kapiler dengan metode Sunmet hemoglobin darah vena. Yang ketiga yaitu metode hematologi analyzer. Perhitungan manual sel darah menggunakan kamar hitung dan adanya faktor pengenceran, kemudian dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop. Perhitung sel darah dengan memanfaatkan teknologi otomatis menggunakan hematologi analyzer untuk melakukan pemeriksaan terhadap kadar darah dalam tubuh manusia. Teknologi hematologi analyzer mencakup 3 prinsip dasar pemeriksaan yaitu impedance, flowmetry, dan fluorescence cytometry. POCT memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ialah penggunaannya yang praktis, mudah, serta efisien, membutuhkan sampel yang sedikit sehingga meminimalisir kesalahan pada tahap praanalitik, hasil yang lebih cepat dan beberapa hal lainnya. Namun, kekurangannya yang sangat menonjol dari POCT adalah proses QC atau quality control yang masih kurang baik sehingga akurasi dan presisinya yang belum sebaik hasil dari alat hematologi analyzer. Selanjutnya yaitu bab 3 kerangka konsep. Berdasarkan kerangka konsep di atas, perokok aktif ialah orang yang memiliki kebiasaan mengonsumsi rokok secara rutin, sekecil apapun rokok yang dikonsumsi walaupun hanya 1 batang dalam sehari, sehingga kebiasaan tersebut dapat mempengaruhi kadar hemoglobin. Adapun faktor yang mempengaruhi kadar hemoglobin yaitu ada umur, jenis kelamin, aktivitas fisik, kebiasaan merokok, nutrisi, dan ketinggian tempat tinggal. Kadar hemoglobin diperiksa dan hasilnya dikategorikan dalam kadar normal dan tidak normal. Kadar hemoglobin yang tidak normal disebut rendah akan mengakibatkan anemia dan tinggi akan mengakibatkan polisitemia. Definisi operasional. Variabel yang pertama yaitu perokok aktif. Definisi operasional perokok aktif ialah masyarakat di Banjarsawi Rangsasa, Kabupaten Jemberana yang menghisap rokok melalui mulut langsung dari rokok yang dipakai. Alat ukur kuesioner. Hasil pengukuran pertama ya, kedua tidak. Skala ukur nominal. Yang kedua yaitu variabel kadar hemoglobin. Definisi operasional, nilai kadar hemoglobin pada masyarakat di Banjarsawi Rangsasa, Kabupaten Jemberana yang diukur dengan menggunakan alat acid touch hemoglobin. Alat ukur acid touch hemoglobin, hasil pengukuran gram per desiliter. Nilai rujukan pada pria yaitu rendah kurang dari 13 gram per desiliter, normal 13 sampai 17,5 gram per desiliter, tinggi lebih dari 17,5 gram per desiliter. Skala ukur ratio. Yang ketiga yaitu variabel umur. Definisi operasional. Masyarakat di Banjarsawi Rangsasa yang merupakan perokok aktif yang memiliki umur 15-30 tahun. Alat ukur kuesioner. Hasil pengukuran 15-30 tahun. Skala ukur nominal. Variabel yang keempat yaitu ada jenis kelamin. Definisi operasional, masyarakat di Banjarsawi Rangsasa yang berjenis kelamin laki-laki. Alat ukur kuesioner, hasil pengukuran laki atau perempuan. Skala ukur nominal. Variabel yang kelima yaitu ada aktivitas fisik.
Definisi operasional, aktivitas fisik yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Sawerang Sasa meningkatkan pengeluaran tenaga dan pemakaran energi. Alat ukur kuesioner, hasil pengukuran sedang, jogging, bersepeda, senam aerobik, berat, renang, sepak bola, gulat, dan gym. Skala ukur nominal. Variabel yang keenam yaitu ada kebiasaan merokok. Definisi operasional. Beberapa jumlah rokok yang dikonsumsi per hari. Alat ukur kuesioner. Alat pengukuran jumlah rokok yang dikonsumsi per hari. Perokok ringan 1-10 batang per hari, perokok sedang 11-20 batang per hari, perokok berat lebih dari 20 batang per hari. Skala ukur nominal. Alur penelitian. Adapun alur penelitian yaitu melakukan wawancara terhadap responden di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jemberana. Setelah itu, maka didapatkan perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jemberana. Selanjutnya, penerapan protokol kesehatan. Setelah itu, penandatanganan informan konsen. Selanjutnya, pengisian kuesioner, pengambilan darah kapiler, pemeriksaan kadar hemoglobin dengan metode POCT, dan terakhir analisis hasil. Unit analisa. Unit analisa dalam penelitian ini adalah kadar hemoglobin dan responden dalam penelitian ini adalah perokok aktif yang memenuhi kriteria inklusi. Agar kriteria dari sampel tidak menyimpang dari populasi, maka ditentukan kriteria inklusi. Kriteria sampel yang pertama yaitu ada kriteria inklusi masyarakat yang berumur 15-30 tahun, bertempat tinggal di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jemberana, merupakan perokok aktif dan bersedia menjadi responden dan ikut serta dalam kelancaran penelitian. Jumlah dan besar sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini akan dihitung menggunakan rumus menurut Slopin. Pada penelitian ini, diketahui jumlah populasi masyarakat di Banjar Sawerang Sasa sebanyak 60 orang. Jadi, sampel yang didapat yaitu 30 sampel. Teknik sampling. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling. Subjek dipilih secara acak dan berpeluang untuk menjadi responden. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu alat autoklik acid touch hemoglobin. Bahan yang pertama yaitu blood lancet, kapas alkohol 70%, kapas kering, dan strip hemoglobin. Post analitik. Hasil pengukuran dibaca setelah menghitung mundur dan hasil akan tersimpan pada memori. Yang kedua, strip bekas pakai tersebut dikeluarkan dari alat dan alat akan segera mati dengan sendirinya. Pengolahan dan analisis data. Pengolahan data. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, pemberian kuesioner, dan pengukuran kadar hemoglobin pada perokok aktif di Banjar Sawerang Sasa, Kabupaten Jemberana akan dikelompokkan, diolah, dan disajikan dengan menggunakan teknik tabulating data, yaitu data yang disajikan dalam tabel. Analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif. Desain penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk melihat gambaran fenomena yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu. Etika penelitian. Yang pertama, anonymity atau tanpa nama. Dilakukan dengan cara pemberian nama responden pada lembar alat ukur, hanya menuliskan kode PX pada lembar pengumpulan data. Yang kedua, informed consent atau lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang akan diteliti untuk memenuhi kriteria inklusi. Bila subjek menolak, maka peneliti tidak memaksa dan tetap menghormati hak-hak subjek. Yang ketiga, confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjamin kerahasiaan hasil penelitian baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Informasi yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil penelitian. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.